Saudara, kebakaran hutan dan juga lahan yang juga terjadi di Kabupaten Pelalawan Riau telah mencapai 100 hektar. Upaya kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat membuat kota Pontianak dilanda kabut asap. Selama 2 hari terakhir, kualitas udara di kota Pontianak sempat masuk kategori berbahaya. Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya dipicu oleh kebakaran lahan gambut yang diduga disengaja. Enggak sekali 2 kali nih lahan gambut di Indonesia kebakar atau dibakar ya. Soalnya beberapa kebakaran ternyata diduga disengaja nih. Ingat gak sih Nel, tahun 2015 sama 2019 tuh ada 2 kali kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan yang gede banget. Luas lahan terbakar di tahun 2019 aja tuh 2 kali lipat dari tahun-tahun kemarin, sekitar 620.000 hektar. Dan hampir sepertiganya ternyata tuh lahan gambut. Dan you know what? Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai tahun 2022 kemarin, lahan gambut yang rusak itu sampai 20 juta hektar loh. Coba bayangin dulu deh Kak Acil, 20 juta hektar tuh seberapa gede sih? Nah, itu tuh setara sama belasan juta lapangan bola. Gede banget kan? Coba dibayangin. Nggak kebayang sih Kak, tapi jelas itu ngeri banget ya. Soalnya kan lahan gambut itu perannya penting banget nih, karena dia menyerap karbon dioksida, si paling sumber emisi itu. Sebanyak 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis atau tanah bermineral. Dan ya kita tahu lah ya, kalau emisi itu yang jadi biang keroknya peningkatan suhu bumi. Kita kan udah ngerasa banget ya Kak, bumi itu makin panas, yang artinya emisi banyak banget dong. Dan kalau gambut itu bisa menyerap emisi berkali-kali lipat lebih banyak, maka ya itulah dia kenapa gambut mesti dijaga. Sayangnya, kalau dengan lahan gambut sekarang yang dibiarkan terbakar, karbon yang terlepas bukan hanya dari proses pembakarannya aja. Gambut sepanjang ribuan tahun dia terbentuk, dia menyimpan karbon. Ketika itu terbakar, dia terlepas. Sains sekitar kita. Sains punya peran Dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR Dan The Conversation Indonesia. Sains sekitar kita. Halo, balik lagi dengan saya Muhammad Syarif Acil. Dan saya Cornelia Wendelina di Sains Sekitar Kita season ketiga. Di episode kali ini kita bakal ngebahas all about gambut. Tahu nggak sih kalau misalnya Indonesia itu ternyata adalah negara kedua yang punya lahan gambut terluas di dunia. Jumlahnya sekitar 24 juta hektar. Mayoritas lahan gambutnya itu ada di Sumatera, Kalimantan, sama Papua, Nel. Tapi emang Kak Acil pernah lihat gambut? Belum, aku kan di Jakarta cuma bisa lihat dari internet kan. Tapi I've done my research, right? Jadi gambut itu tuh adalah lahan basah yang hidup dalam kondisi berair, Nel. Jadi gambut itu terdiri dari sisa-sisa vegetasi yang umurnya udah jutaan tahun gitu. Teksturnya lunak, mudah menyusut, dan dia itu kayak sponge gitu. Jadi kalau pas musim hujan, dia bakal nyerap air dalam jumlah besar. Nanti airnya bakal dikeluarin deh dikit-dikit saat kemarau. Dan gambut itu tuh bukan pohon tinggi besar menjulang gitu ya. Namanya juga kayak sponge, jadi dia ada di bawah tanah gitu. Baiklah. Tapi kan Kak, tadi kan ada suara laki-laki tuh ya di awal yang cerita soal kenapa gambut itu penting. Kita kenalan yuk. Namanya itu Wahyu Perdana, juru kampanye dari Pantau Gambut. Ini adalah organisasi inisiatif anak muda yang peduli isu gambut. Kata dia nih, gambut adalah ekosistem yang esensial. Kenapa disebut ekosistem esensial? Karena kalau rusak nggak bisa dipulihkan. Ini bukan pohon yang ditebang terus bisa kita tanam lagi. Kalau sudah terlanjur rusak, habis. Sayangnya dalam pantauan kita, studi terakhir di tahun lalu, kurang lebih 39% atau sekitar 5,2 juta hektar itu berada dalam kawasan konsesi. Jadi agak ironi, ekosistem yang harusnya berfungsi lindung sebagian besar berada di konsesi. Serem banget sih kalau udah rusak nggak bisa dipulihkan lagi. Tapi horor yang dia maksud tuh gimana ya? Emang kenapa kalau gambut itu tuh ada di lahan konsesi gitu? Tapi bentar deh. Yang dimaksud lahan konsesi itu lahan yang dikuasai pihak lain kayak perusahaan swasta gitu kan ya? Iya benar. Nah jadi lanjutin nih pertanyaan Kak Acil tadi ya. Lahan gambut di Indonesia ini diberikan konsesi atau izin untuk membuka tambang atau menebang hutan oleh pemerintah. Makanya tuh lahan gambut jadi rentan kebakaran dan kebanjiran. Ya gara-gara tadi udah rusak. Karena dia berada dalam konsesi, kerentanannya adalah mudahnya begini. Kalau musim kering, dia rentan kebakaran. Kalau musim hujan, wilayah itu rentan menjadi kebanjiran. Itu yang jadi ekosistem. PR dalam ekosistem gambut di kita.
sayangnya nih lahan gambut yang kebakar dan rusak itu udah banyak banget. Sampai Juli 2022 ada 20 juta hektar gambut yang rusak. Ini artinya 80% lebih dari total area gambut di tanah air loh Nel. Dan ini kan gede banget ya Kak. Berarti kita cuma bisa memanfaatkan 20%-nya aja. Padahal banyak banget loh manfaat dari gambut. Beberapa jenis ikan besar tuh bisa hidup loh di lahan gambut. Ada juga beberapa jenis sagu, lalu yang tumbuh baik ya di sana. Lalu juga ada yang lebih penting. Kemampuan sponsi gambut itu bisa menyerap emisi berkali-kali lipat lebih besar ketimbang hutan tropis tadi. Seperti yang aku bilang tadi loh. Wait. Tadi kan kamu bilang 80% lahan gambut tuh rusak ya. Kebakar gitu. Dan di dalam si gambut ini kan ada emisi dari karbon dioksida yang diserap itu. Nah terus karbon dioksida ini tuh apa yang terjadi gitu? Gambut sepanjang ribuan tahun dia terbentuk, dia menyimpan karbon. Ketika itu terbakar, dia terlepas. Pada faktor kesehatan, beberapa jenis karbon dioksidanya, jika teroksidasi seperti pirit, kalau itu terbakar, dampaknya lebih beracun 20 kali lipat terhadap paru-paru. Sekilas info nih, pirit itu zat yang terdiri dari mineral sulfida, banyak ditemukan di rawa atau di balik lapisan gambut. Julukannya itu raksasa tidur di lahan rawa. Soalnya dia ya anteng-anteng aja ya tidur di dalam gambut. Tapi begitu lahannya terbakar, si pirit ini ketemu O2 alias oksigen, langsung bangun deh tuh raksasanya. Roar gitu. Dan kalau pirit udah bangun, tanah jadi asam. Lalu pH-nya itu anjlok dan tanaman gak bakal sanggup hidup di sana. Ekosistem gambut dan iklim sangat terkait erat. Kan teman-teman muda sering nonton tontonan soal perubahan iklim. Kalau glacier mencair, ada karbon terlepas, ada penyakit mikroba purba yang terlepas, suhu bumi lebih panas. Hal yang sama itu terjadi juga di gambut. Begitu kita buka landscape-nya, tutupan lahannya, karbonnya terlepas. Nah ini yang agak sulit menjelaskan ke teman-teman berasal dari Jawa yang jarang ketemu ekosistem gambut. Eits, bentar. Apakah ini mas-mas sedang berbicara soal saya, anak di Pulau Jawa yang gak pernah lihat gambut itu? Bisa jadi. Dia menyindir kayaknya. But wait, ini nyisain PR besar di kepala aku, Nel gitu. Gambut ini kan fungsinya banyak banget ya. Penting banget nih buat bumi kita yang tinggal satu ini doang. Sebenarnya the one and only sih. Tapi kasus kebakaran gambutnya kan juga gak kurang-kurang gitu. Aku juga baca kalau misalnya banyak banget gambut yang dialihfungsikan itu buat jadi lahan pertanian dan perkebunan. Dan cara alih fungsinya adalah dengan cara dibakar. Untuk memberi gambaran yang cukup mudah begitu, pembakaran gambut kita itu gampangnya dalam 18 tahun terakhir itu setara dengan 71.000 liter pemakaian bensin. Jadi cukup besar. Atau kalau mau mudah, lahan gambut yang tersisa sekarang itu terjadi pembakaran lagi, itu seperti PLTU. Ada 11.000 PLTU yang nyala bersamaan, yang gunakan batu bara. Jadi kontribusi alih fungsi lahan cukup besar, khususnya dari industri ekstraktif, apakah itu sawit ataupun kebun kayu. 11.000 PLTU nyala barengan, 71.000 liter bensin. Wah gila, ini ngeri banget sih. Nah, kenapa kemudian kita memilih berhati-hati dan mendorong pemerintah harusnya evaluasi konsesi dong. Sepanjang 2021-2022 kita lakukan pemantauan di lapangan, lebih dari 300 titik lokasi kita cek, lebih dari setengahnya itu habis terbakar jadi lahan perkebunan sawit atau jadi lahan HTI, jadi kebun kayu yang ditanami akasia. Padahal regulasinya menyampaikan kalau dia eks terbakar tidak boleh kemudian ditanam. Tapi kan kita punya PR dalam penegakan hukum. Itu juga jadi PR sendiri. Sekarang kita punya PR lain pada regulasi yang lebih longgar. Nih kalau disimak barusan gitu PR-nya tuh serius semua gitu. Rasanya kayak pemerintah kita santai banget gak sih buat menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan gambut ini? Ingat gak sih Kak Acil, tadi kan udah dijelasin ya, kalau lahan gambut itu kebanyakan berada di lahan konsesi, yang artinya itu lahan bisa dimiliki oleh pihak swasta nih misalnya. Nih aku ada catatan nih Kak Acil. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu udah banyak melayangkan gugatan administratif dan perdata ke pelaku pembakaran hutan sepanjang tahun 2015. Lalu di 2019 KLHK juga mengajukan gugatan pidana. Kalau dibilang apakah ada putusan yang mengatakan bahwa perusahaan bersalah? Banyak sekali. Kita lebih dari 18
triliun gugatan itu dimenangkan pemerintah. Sebagian besar jadi kerugiannya dibagi terhadap biaya ganti kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Biaya pemulihan lingkungan hidup biasanya lebih besar. Sayangnya putusan itu tidak ditindaklanjuti dengan eksekusi. Minta dicubit deh, ini bikin gemes soalnya. Putusannya udah ada tapi yang lemah malah eksekusinya. Aduh, bikin pusing ya kan. Kalau penegakan hukumnya lemah, akhirnya jadi presiden. Kejadian berulang, pelanggarannya menggunakan lahan gambut terus berulang. Itu PR pertama. Nah ini ya gitar siap, drum siap ya semuanya ya. Kumenangis. Kayak komeng nyanyinya malah, ya kan? Kayak gini nih, bikin nangis semua orang, Nel. Bener-bener. Tapi yang perlu jadi perhatian kita juga nih Kak. Kalau ada kebakaran lahan termasuk gambut di wilayah Indonesia ya, yang kena itu ya nggak cuma Indonesia. Namanya juga kebakaran, bentuknya kan asap tuh. Asapnya terbang deh ke negara lain. Contohnya aja kayak Singapura dan Malaysia tuh yang sering banget protes ke Indonesia soal ini. Di tahun 2015 aja, Singapura sampai menggugat 5 perusahaan kertas dan sawit penyebab kebakaran lahan di Indonesia loh. Dan Malaysia juga mengirim surat protes ke Presiden Jokowi di tahun 2019. Nih kebayang ya, Malaysia, Singapura aja kesel. Nah kita sebagai sumber asapnya ya pasti makin berasa panas sih. Apalagi nih ada potensi El Nino di Indonesia yang bakal ngebuat musim hujan itu bakal datang terlambat gitu. Kira-kira gimana ya dampaknya sama lahan gambut kita ini nih? Kalau kita melihat data yang berasal baik itu BMKG ataupun misalnya banyak teman-teman climate traction yang pakai satelitnya Eropa ataupun NASA, kita memang akan berhadapan dengan fase yang secara cuaca lebih kering. Tentu resiko kebakarannya akan makin naik. Sebenarnya nih Kak Acil, aku juga ikut ngalamin dampak asapnya loh. Waktu itu tahun 2015 dan aku ada di Pekanbaru Riau. Asapnya tuh tebel banget sampai lihat jalan aja susah. Gak sekolah juga karena sekolahnya ditutup gitu. Dan ujian jadi ikut tertunda. Belum lagi jadi batuk-batuk. Itu nggak bisa lihat apa-apa. Riau bahkan 5 bulan sebelum kebakaran hutan, dia udah siap-siap karena sudah pernah merasakan dampaknya. Nah, bayangkan saja kita berada dekat-dekat seperti kalau kita lagi main di Jakarta yang dekat Bantar Gebang, ada yang bakar sampah. Nah, seperti itu, tapi 1 bulan. Sebulan kita nggak lihat matahari, sebulan jarak pandang jadi pendek sekali gitu di bawah 10 meter. Langit merah semua, nafas sesak, sekolah sampai perguruan tinggi diliburkan semua. Karena dampak kesehatannya cukup parah akibat kebakaran hutan dan lahan. Khususnya itu terjadi ketika berada di wilayah gambut. Plus karena gambut ini punya superpower kayak spons dan juga bisa nyerap air gitu ya. Makanya nih dia punya potensi buat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lain. Namanya banjir. Gambut itu punya kemampuan menyerap air 13 kali lipat massa tubuhnya. Jadi bayangkan saja kalau ada gambut 1 meter dengan kedalaman 1 meter, dia bisa simpan air sampai 13 liter lah kurang lebih. Tapi gambut kita 15 juta hektar, kedalamannya ada yang sampai 20 meter. Kalau itu rusak, ketika musim penghujan, air datang, dia nggak punya ruang resapan jadi banjir. Dan banjir besar itu terjadi di mana-mana ketika pada musim penghujan. Aduh, nggak kebayang ya banjirnya sebesar apa kalau nggak ada lahan gambut yang tersisa. Dan ini sudah terjadi tahun 2022 di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tahun lalu misalnya Kalteng, Kalsel berhadapan ketika ekosistem gambutnya banyak rusak, masuk musim penghujan, airnya pulang kampung. Kan dulu rumahnya itu. Kan kerap kali kita membayangkan hanya manusia yang pergi dan pulang kampung. Air sama juga, itu kenapa disebut siklus hidrologi. Tapi karena ekosistem gambutnya rusak, ketika musim kering mudah terbakar, ketika musim penghujan menjadi langganan banjir. Selain dampak nyata ke kehidupan yang keganggu, maka dampak-dampak ini ya ada nilai kerugian uangnya juga gitu. Negara rugi berat akibat kebakaran hutan dan lahan gambut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di tahun 2021 juga nyebut kalau kerugian yang dialami Indonesia akibat situasi ini mencapai 230 triliun rupiah. Nah, jadi kira-kira sekarang tahu kan gimana dampaknya rusak gambut kita ini buat anak-anak muda gitu. Apalagi kita yang bakal kena imbasnya di masa depan kalau masih banyak terjadi kebakaran dan kerusakan lahan gambut. Udah banyak banget tuh kerugiannya ya kan. Gak bisa healing kalau ada asap, perekonomian susah, kesehatan keganggu, produksi kopi sulit, gak bisa makan sagu lagi, ya kan. Gak bisa, ya itulah pokoknya banyak lah. Oke, cukup. Cukup dengan cerita-cerita suram itu deh.
apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Apalagi kan nggak semua ya bisa terjun langsung jaga gambut. Betul. Kayaknya yang ada di pulau atau di kota lain gitu, apa ya yang bisa kita lakukan? Ada, tahu, namanya tuh Pantau Gambut ya. Yang dari tadi suaranya kita dengar sama-sama, itu Mas Wahyu ini dari Pantau Gambut. Ini adalah organisasi yang fokus pada riset, advokasi, dan juga kampanye soal perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Kayaknya aku tahu deh. Bentar ya, aku cari dulu. Nah ini dia nih yang akun Instagramnya @pantaugambut ini kan. Kontennya menarik banget loh. Ada maskotnya loh Kak, namanya Kak Pit. Lihat deh Kak, ada konten yang namanya kelas gambut juga. Dan juga asumsi versus realita. Wah pas banget nih buat kita-kita yang belum paham soal gambut. Supaya kita bisa belajar. Belum lagi ada tips-tips supaya kita sebagai anak muda bisa ikut berkontribusi. Program terbaru dari mereka nih, ada namanya Gambut di Kala Senja. Sebuah pameran tentang gambut gitu. Tapi gimana ya caranya supaya anak muda bisa berkontribusi menjaga gambut selain ya tadi? Kan kita lagi doyan healing ini ya. Kayaknya penting agak main jauh menjadi penting. Karena banyak hal yang tidak bisa ditangkap oleh gambar. Generasi sekarang cukup punya keleluasaan sebenarnya. Baik itu mendapatkan informasi atau menyampaikan suara. Sesekali begitu, selain digunakan untuk update status, untuk scrolling soal bagaimana ekosistem gambut kita menjadi penting. Karena yang galau kan bukan hanya soal perasaan kita. Yang galau itu juga gambut kita, sudah tinggal dikit. Wah ini pas banget kayak salah satu postingan di Instagramnya Pantau Gambut ya. Ceritanya kayak ada poster film Wakanda Forever gitu kan. Tapi terus tulisannya, wah kok nggak ada forestnya ya? Gitu. Nah itu jelek banget sih Kak, menusuk tepat di hati. Teman-teman yang muda itu cukup aware terhadap perubahan iklim. Dia tahu mencairnya glacier di kutub yang cukup jauh dari Indonesia berdampak pada perubahan iklim di kita. Tapi jangan lupa penting juga baca bacaan yang cukup dekat. Terbukanya ekosistem gambut di Indonesia, rusaknya itu pada akhirnya juga akan berdampak pada perubahan iklim di Indonesia. Buat teman-teman muda, penting juga sebenarnya yang dikepoin bukan hanya mantan. Yang dikepoin adalah apa yang sedang pemerintah kerjakan. Sedikit yang tahu misalnya ketika Undang-Undang Cipta Kerja isu ketenaga kerjanya cukup naik. Tapi kan tidak banyak yang perhatikan ternyata ada lebih dari 800 konsesi kebun sawit dalam kawasan hutan tidak sah, nggak punya izin. Tiba-tiba dalam tanda kutip dapat pemutihan. Ya bahasa administrasinya diberi waktu 3 tahun untuk melengkapi syarat administrasinya. Ini nggak bener sih. Kita kudu kawal terus yang kayak gini-gini. Jangan sampai lolos kayak pakai baju merah ya. Nah buat teman-teman muda yang hidupnya di dekat gambut, maka aksinya bisa beda lagi. Kalau teman-teman muda yang berada di Sumatera, Kalimantan, inisiatif-inisiatifnya relatif sangat banyak. Ada kelompok perempuan di Siak Rio begitu. Dia ngelindungin gambutnya dengan tanam bawang. Karena tahu bawang yang berada di ekosistem itu ternyata tumbuh lebih baik. Di tempat lain ada beberapa teman muda yang jadi kepala desa. Nggak muluk-muluk, nggak jadi DPR. Jadi kepala desa, dia bikin perdes perlindungan ekosistem gambut. Gara-gara waktu dia masih anak-anak, ngerasakan bagaimana ketika konsesi datang, kebakaran hutannya cukup buat sesak. Dan dia tahu itu dari ekosistem gambut. Beberapa teman yang lain memodifikasi sagu dan turunannya begitu dengan pendekatan yang lebih populer. Kemasan yang lebih menarik, mengenalkan, mendorong kampanye-kampanye pangan lokal menjadi menarik. Itu buat teman-teman yang dekat dengan ekosistem gambut, saya kira banyak sekali inisiatif-inisiatifnya. Aku denger ini, bulu jaketku merinding, keren banget aksi mereka, tau gak sih? Iya dong, perempuan di Siak yang tanam gambut itu diperkenalkan sama LSM Riau Women Working Group atau WWG gitu. Nah mereka juga punya program pembasahan gambut supaya lahan gambut di sana terhindar dari resiko kebakaran. Ada juga nih komunitas konservasi Indonesia atau KKI Warsi di Jambi. Mereka ini lembaga yang mendampingi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam di sana. Kerennya, mereka bisa menghasilkan produk-produk makanan yang tumbuh di lahan gambut terus mereka jual deh.
Contohnya aja kayak dodol nipah, lalu juga ada kopi Liberica. Yap, ini unik banget sih. Jadi kalau kita sebagai anak muda ada kemauan buat cari tahu, banyak yang bisa kita lakuin sebenarnya. Intinya, jarak bukan masalah ya. LDR sama gambut nggak apa-apa. Mesti tetap perhatian dong ya kan. Buat teman-teman yang jauh dari ekosistem gambut, berhubungan dengan ekosistem itu secara langsung ataupun tidak langsung tetap menjadi penting. Karena konon nggak ada plan B ini. Kita hidup di bumi yang ini saja. Banyak upaya cari planet lain, tapi belum tentu semua orang punya kesempatan hidup di sana. Jadi lindungi yang tersisa. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita. Kita bakal bahas hal yang gak kalah seru soal eco-anxiety, is this the real thing? Tunggu infonya di akun Instagram KBR Prime dan kbr.id. Saya Cornelia Wendelina. Dan saya Muammar Syarif Acil, terima kasih buat yang udah dengerin ya. Kita juga pengen denger nih saran dan komentar kamu, jadi sampaikan aja melalui podcast@kbrprime.id. Bye! Sains Sekitar Kita. Sains punya peran Dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR Dan The Conversation Indonesia. Sains Sekitar Kita.